Bapak-bapak, ibu-ibu, judul kita pada sore hari ini adalah pandemi itu ancaman atau peluang. Judul ini sebenarnya bisa saya balik, Bapak Ibu. Pandemi, ancaman atau peluang, saya rubah menjadi peluang atau ancaman. Tetapi kenapa saya pilih ancaman dan peluang? Karena biasanya orang itu mengingat yang terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu baca judul ini, ancaman or peluang, dalam benak Bapak Ibu yang terpikir itu peluang. Ancamannya lupa. Karena orang biasa lupa dengan juara 2. Karena mereka ingat dengan juara 1. Jadi sebenarnya pandemi ini menyisakan banyak sekali peluang. Kita akan lihat seperti apa, bagaimana, dan apa yang bisa kita lakukan. Mari kita lihat halaman berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai presentasi kita pada sore hari ini, mari kita bermain sebentar. Mari kita, Bapak Ibu sudah duduk tadi 1 jam, mari kita aktif sebentar. Saya ingin dapat input dari Bapak Ibu mengenai apa arti pandemi bagi Anda dan bagaimana bisnis Anda atau income Anda selama pandemi. Untuk itu, kita akan bermain-main melalui Menti. Silakan, bisa dibantu. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita inginkan? Bapak Ibu, pegang handphone Anda. Bapak Ibu browser ke menti.com, buka browsernya ke menti.com. Atau Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di halaman depan Bapak punya HP atau Bapak Ibu punya laptop. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan QR code kodenya 95239917. Masuk ke menti.com atau scan QR code, lalu Anda masukkan kodenya 95239917. Kita tunggu sebentar. Ya, Bapak Ibu, silakan masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya 95239917. Kita tunggu dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu menuliskan apa jawaban Bapak Ibu terhadap pertanyaan ini. Nah, kalau mendengar kata pandemi, ada apa yang terpikir di benak Bapak Ibu? Ada yang mengatakan takut, ya silakan tulis dan Bapak Ibu tekan submit. Silakan, kita akan lihat sama-sama jawaban Bapak Ibu di dalam layar monitor Anda. Silakan Bapak Ibu tulis. Ya, susah, takut, oke, good. Apalagi? Silakan tulis dan langsung kelihatan ketidakpastian, virus, menakutkan, bahaya besar, peluang, wabah, cemas. Ya, terus sudah ada 9 orang memberikan jawaban, masih ada saya yakin, silakan. Musibah, oke. Apalagi? Good ya. Ini biar jangan kita sama-sama tidak ngantuk nih. Ancaman, wabah. Ya, silakan. Apalagi? Ada lagi? Ya, masih ada? Apa yang terpikir di benak Anda ketika mendengarkan kata pandemi? Ya, mungkin bisa diturunkan biar bisa kita baca. Ada bisa turun, itu semua sudah di situ ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi saya melihat bahwa sebagian besar daripada audiens yang hadir pada hari ini melihat bahwa pandemi itu sesuatu yang menakutkan, bahaya, virus, ancaman. Tapi ada satu yang mengatakan itu peluang, Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu tinggal isi. Bapak Ibu akan lihat di dalam Bapak Ibu punya halaman handphone Anda, bagaimana bisnis atau income Anda selama pandemi. Bapak Ibu bisa isi meningkat, menurun, atau sama saja. Mari kita lihat. 2 orang, 3 orang menyatakan meningkat, 1 orang menyatakan menurun, 1 menyatakan sama saja, 2 orang menyatakan sama saja, 4 orang menyatakan meningkat, 3 orang sama saja, 2 orang sudah menyatakan menurun,
Ya, masih ada lagi. 9 orang sudah memberikan respon. Ada lagi, silakan. Tadi sampai 17. Ada lagi? Baik. Baik. Oke. Kita lihat teman-teman ya. 5 orang menyatakan meningkat, ada tambahan 1 lagi. Oke. Ini ada yang tulis di chat ini. Meningkat ya. Sebenarnya tinggal di menti. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada 11 respon daripada sore hari ini yang menyatakan 5 itu meningkat, 2 itu menurun, 4 sama saja. Nah, boleh kembali ke halaman presentasi. Bapak Ibu, ini pertanyaannya tadi. Belum. Bapak Ibu, tadi ketika kita tanya pandemi itu artinya apa untuk Anda? 99% menyatakan susah, menyatakan bahaya, ketidakpastian, hal-hal yang negatif. Hanya 1 yang menyatakan itu positif. Tapi ketika saya tanya, income Anda naik atau turun, atau bisnis Anda naik atau turun, yang paling banyak itu yang naik loh Bapak Ibu. Bukan yang turun, bukan yang sama saja. Jadi, sebelum saya paparkan, sebelum saya ngomong lebih lanjut, Anda sudah memberikan jawaban sendiri bahwa pandemi ini memberikan dampak positif atau negatif. Jadi, mindset kita harus kita rubah. Mari kita lihat fakta-fakta berikut ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini data resmi dari pemerintah, dari BPS ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di kuartal 2 tahun 2021 itu melonjak 7,07%. Terjadi kepanikan di triwulan keempat 2019, di mana ekonomi kita karena khawatir itu mulai turun di tahun 2019 kuartal keempat. Kuartal pertama itu turun karena hawa-hawa daripada pandemi ini sudah masuk ke Asia Tenggara. Dan puncak penurunannya terjadi pada kuartal kedua. Indonesia mulai mendapatkan 2 pasien COVID di Depok, itu tanggal 2 Maret 2020. Kepanikan terjadi. Acara besar-besaran jual. Orang takut, sehingga ekonomi kita turun minus 5,32% di kuartal kedua. Tetapi Bapak Ibu lihat, kuartal ketiga itu sudah mulai melandai. Kuartal keempat itu sudah makin melandai lagi. Dan kuartal pertama itu sudah mendekati 0, dan luar biasanya kuartal kedua sudah naik 7,07%. Halaman berikutnya. Nah, pergerakan uang di Indonesia itu kelihatan di IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Saya tandai dengan garis ya, Anda bisa lihat itu tanggal 9 Maret itu minggu pertama sejak adanya COVID di Indonesia. Anda bisa lihat terjadi panic selling. Angkanya lebih kurang 5.400. Pada saat itu IHSG 5.400. Turun sampai mendekati 4.000. Tetapi di akhir Agustus Anda bisa lihat pasar saham Indonesia sudah kembali ke masa sebelum pandemi. Dan Anda bisa lihat saat ini grafik kalau nggak salah tanggal 14 September ya. Anda bisa lihat angkanya sudah mencapai 6.094. Lebih tinggi dari pada saat kita belum pandemi. Bapak Ibu, ini optimisme pasar kelihatan. Bahwa orang-orang ketakutan tapi segera bisa mengatasi ketakutannya dan akhirnya mengalahkan ketakutan tersebut. Kalau pasar modal kita naik, berarti orang optimis dengan Indonesia. Nah, mengapa kita pesimis? Halaman berikutnya kita lihat, bagaimana upaya pemerintah mengatasi hal ini. Salah satu upaya untuk mengatasi pandemi adalah menciptakan herd immunity. Apa itu? Itu kita menciptakan sebuah masyarakat yang bisa tahan terhadap virus itu sendiri. Caranya dengan vaksin. Vaksin, ketika di awal memang banyak hambatan. Dosisnya kurang. Kita belum mendapatkan pasokan vaksin yang cukup.
Masyarakat masih takut, penyebarannya belum merata, orang-orang belum percaya, distribusi belum merata ke seluruh Indonesia. Tetapi pemerintah belajar banyak. Mereka belajar meningkatkan, dan sekarang mereka punya target 1 juta vaksin 1 hari. Dan Anda bisa lihat sekarang kita sudah 74,8 juta vaksinnya disuntikan. Itu tanggal 14 September. Sampai sekarang tentunya sudah nambah lagi. Dan Anda bisa lihat sekarang semua elemen-elemen pemerintahan itu diikutsertakan. Bahkan sekarang tentara, polisi, semua diikutsertakan untuk vaksin. Ini menandakan optimisme yang besar. Ketika vaksin ini sudah mencapai angka herd immunity, maka kita bisa bergerak lebih leluasa. Dan Anda rasakan bagaimana pemerintah Indonesia berhasil mengatasi gelombang kedua COVID. Bulan Juni dan Juli kemarin, kita itu takut Bapak Ibu. Orang masuk rumah sakit nggak punya kamar. Semua orang tiba-tiba bisa kena COVID. Dan oksigen kurang, alat-alat kurang, kematian meningkat di atas 1000. Tapi dalam waktu singkat, pemerintah kita berhasil menekan angka tersebut. Bahkan sekarang, Anda bisa lihat negara tetangga kita Malaysia, itu jumlah positif COVID-nya lebih banyak dari Indonesia. Padahal penduduk mereka cuma 20 juta, penduduk kita 270 juta. So, di mana optimisme kita? Nah, setelah itu mari kita bicara mengenai uang. Ya, orang mengatakan bahwa susah itu karena uang menghilang. Tiba-tiba susah dapat uang. Bapak Ibu, saya mau kasih satu contoh ya. Saya kasih contoh sederhana. Uang itu tidak kemana-mana. Saya kasih contoh, anggaplah HP saya ini adalah nampan. Ya, sebuah nampan. Nampan yang agak besar, datar, Anda isi air. Saya ingin tanya, kalau air itu umpamakan sebagai uang, saya ingin tanya ketika saya miringkan nampan saya, airnya berkurang tidak? Tidak, airnya tetap. Cuma yang di sini kering atau berkurang. Tapi di sisi sini nambah Bapak Ibu. Kalau saya balikkan miring ke sini, uang ini yang tadinya penuh di sini, air ini berkurang dan turun ke sini. Berkurang? Tidak. Secara total uang itu tetap. Nah, uang itu hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Benar, terjadi dampak negatif bagi beberapa bidang usaha. Saya kasih contoh yang mengalami dampak negatif dari COVID ini. Penerbangan, benar, terjadi penurunan. Hotel, benar. Pariwisata, benar. Lalu kemana uang-uang yang mereka spend untuk penerbangan, untuk pariwisata, untuk hotel? Tapi kita mesti lihat berapa banyak uang yang dihabiskan untuk beli masker, Bapak Ibu. Semua orang beli masker. Berapa banyak uang yang kita habiskan untuk tes anti-COVID? Anda tahu, satu kali tes COVID, dari dulu harganya 1 juta, sekarang harganya 500.000. Setiap kali penerbangan harus tes COVID. Berapa triliun uang habis? Dan Bapak Ibu kalau baca, anggaran pemerintah untuk COVID itu 1.500 triliun. Wow. Itu uang kemana Bapak Ibu? Uang itu tidak dibelanjakan untuk penerbangan, tidak dibelanjakan untuk hotel, tidak dibelanjakan untuk pariwisata, tapi uang itu berpindah. Jadi, uang itu tidak pernah hilang. Uang itu hanya berpindah tempat. Di kantong A, pindah ke kantong B. Halaman berikutnya. Nah, saya ingin, Bapak Ibu, saya ingin kita merubah mindset kita bahwa setiap ada krisis, setiap ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dunia ini, itu merupakan seleksi alam. Anda tahu, setiap kali krisis itu menghadirkan orang-orang kaya baru, tapi juga menciptakan orang-orang miskin baru. Krisis yang sama bisa membuat orang menjadi kaya raya, dan pada saat yang sama bisa membuat orang menjadi miskin. Nah, Charles Darwin, bapak evolusi dunia, mengatakan, bukan orang terkuat atau yang paling cerdas yang akan bertahan, tapi mereka
yang bisa mengadaptasi terhadap perubahan. Mereka yang bisa manage perubahan. Saya akan kasih contoh beberapa perubahan-perubahan luar biasa selama pandemi ini. Mari kita lihat. Ini. Kalau Anda lihat ini April, ya, kalau Anda bisa baca itu 14 April 2020. Salah satu perancang busana terkenal, Ivan Gunawan. Sekarang nggak segemuk itu lagi ya, karena dia tiba-tiba sudah turun ini. Karena taruhan dengan Deddy Corbuzier. Dia kesel, karena pengantin sudah dibuatkan baju, tapi nggak dibayar. Lah iyalah, pada saat awal-awal COVID itu, acara pengantinan tidak boleh, kumpul-kumpul tidak boleh, orang takut, yang mengundang takut, yang diundang juga takut. Pikiran kita nih, perancang busana akan bangkrut. Tetapi kita lihat, apa yang dilakukan oleh perancang busana yang lain, menyesuaikan diri dengan cepat dalam kondisi pandemi. Mari kita lihat. Anne Avanti adalah salah satu perancang busana terkenal dari Jawa Tengah. Perancang busana tentunya menghadapi masalah yang sama seperti Ivan Gunawan. Tapi Anda lihat, apa yang dilakukan Anne Avanti? Dia segera switch bisnisnya. Dia selalu rubah dengan cepat bisnisnya. Dia rubah produksi APD. Anda tahu berapa banyak kebutuhan APD di Indonesia? Tidak habis-habis. Menurut Anda nih, perusahaan dia bangkrut atau makin jaya? Anne Avanti adalah salah satu orang yang juga suka berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain. Dengan mengubah bisnisnya menjadi produksi APD, selain dia bisa tetap mempertahankan karyawannya, bisnisnya tetap bisa jalan, dia juga bisa berbuat baik. Ini satu contoh. Contoh berikutnya. Mungkin Bapak Ibu tahu dengan merek Rider. Ya, bapak-bapak yang khususnya tahu lah ya, dan laki-laki khususnya tahu Rider. Saya ketika bulan September tahun 2020 dikirimi satu pak masker kain Rider oleh adik saya. Saya terkejut loh, Rider sekarang punya masker. Saya pikir Bapak Ibu, pendiri Rider itu tidak pernah terpikir dia akan buat masker. Dia buat spesialis pakaian dalam. Tapi otaknya jalan. Dia cepat merubah. Saya yakin Bapak Ibu, bisnis pakaian dalam itu tidak terpengaruh krisis, tidak terpengaruh COVID. Karena COVID pun orang tetap pakai pakaian dalam kan? Tapi lihat, dia menciptakan lini bisnis baru dengan masker. Dan income-nya bertambah. Selain orang tetap membeli pakaian dalam, dia punya sumber penjualan baru yaitu masker. Luar biasa. Tiba-tiba pikiran nakal saya muncul nih. Pikiran nakal saya muncul. Saya mau cek, kalau Rider sudah mulai buat masker, mungkin Softtek juga buat masker nih, saya pikir. Karena Softtek itu khusus wanita, dan saya yakin bahan bakunya hampir sama, Bapak Ibu. Saya pikir-pikir, tapi nggak mungkin lah ya. Saya iseng-iseng search di internet, muncullah gambar ini. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, wanita-wanita tetap harus mens walaupun COVID. Setuju nggak Bapak Ibu? Artinya, penjualan daripada Softtek itu tidak menurun. Tetapi lihat bagaimana cerdasnya manajemen mereka. Pengusaha-pengusaha itu mengambil kesempatan bahwa kita punya pasar baru. Kita punya penjualan baru. Mereka ciptakan masker dan jualannya gila-gilaan. Pada saat itu Bapak Ibu tahu, masker yang sekarang dijual 20.000, 800.000 diambil orang, 500.000 dia beli orang. Peluang Bapak Ibu. Jadi, ketika kita melihat itu sebagai ancaman, maka yang ada adalah ancaman. Tapi kalau kita berpikir kreatif bahwa ini kesempatan, dan ingat Bapak Ibu, bisnis karena tren itu tidak bertahan lama. Trennya sebentar. Anda lihat sekarang masker 20.000 dapat, 15.000 pun dapat Bapak Ibu, satu kotak. Dulu 800.000. Anda lihat antigen. Dulu saya masih ingat, saya pertama kali tes antigen itu 250.000. Sekarang harganya 99.000. Makin turun Bapak Ibu. Trennya makin turun. Artinya kita harus cepat menyesuaikan diri. Berikutnya. Apa
saran untuk kita. Saran kita simpel Bapak Ibu, kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan COVID. Kita tidak bisa kendalikan ekonomi. Yang bisa kita kendalikan diri kita. Kita bisa kendalikan pikiran kita. Kita bisa kendalikan tindakan kita. Contoh, COVID tidak bisa kita kontrol, tapi kita bisa menjaga diri kita untuk tidak dan minim terinfeksi oleh COVID. Bagaimana caranya? Kita pakai masker. Bagaimana caranya? Kita vaksin. Pertanyaannya, apakah kita sudah lakukan itu? Kita jangan salahkan COVID. Kita jangan salahkan tetangga kita. Jangan salahkan teman-teman kita. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kita kendalikan? Saya akan berikan tips nanti di belakang. Saya kasih di belakang nanti. Silakan. Nah, supaya kita punya mindset yang positif, Bapak Ibu, ini ada satu kalimat bagus ya. Apabila kita tidak bisa melawan arus, nikmati arusnya. Saya masih ingat 1 tahun lalu, Bapak Presiden kita Jokowi mengatakan, COVID ini kayaknya lama sama kita. Kita harus hidup bersahabat dengan COVID. Anda tahu responnya seperti apa? Masyarakat marah. Orang bilang, enggak benar. Tapi Bapak Ibu, nyatanya benar. 1,5 tahun COVID sudah ada di kita. Dan enggak habis-habis. Jadi, kalau kita tidak bisa melawan arus, coba nikmati arusnya dengan bisa berselancar. Oke, berikutnya. Nah, ini tips saya kepada Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini untuk tetap bisa bertahan dan keluar sebagai pemenang di dalam masa-masa COVID seperti saat ini. Yang pertama, pikiran positif. Saat ini Bapak Ibu, hati-hati, hati-hati. Bad news is good news. Berita jelek itu justru menjadi berita yang banyak digemari orang. Saya kasih tahu kepada Anda, kalau Anda lihat laporan harian di Detik, yang Anda baca itu yang positif atau yang sembuh? Ayo, judulnya sembuh atau yang sakit? Judul yang laku, 10.000 orang positif COVID. Tapi kalau 10.000 orang sembuh, nggak menarik. 1.100 orang mati, itu laku. Tapi ingat Bapak Ibu, itu membuat pikiran kita menjadi negatif. Kita makin takut, kita pesimis, dan pada saat itu kita punya imun juga akan turun. Yang pertama, positif. Yang kedua, jaga kesehatan Bapak Ibu. Makan makanan yang bergizi. Bergizi bukan berarti mahal. Bergizi bukan berarti berlebihan. Bergizi itu artinya seimbang Anda punya gizi. Proteinnya, karbohidratnya, vitamin, mineralnya cukup. Karena itu membantu untuk meningkatkan Anda punya imun. Dan selain itu juga jaga diri Anda. Lakukan protokol kesehatan, pakai masker. Anda hindari kerumunan. Jangan sengaja cari gara-gara ya. Setiap ada kawinan Anda datang. Justru ini membuat Anda tidak sehat. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya. Dalam ketidakpastian. Dalam kondisi yang tidak pasti, Anda harus punya dana darurat. Dana darurat itu apa sih? Dana darurat adalah dana yang kita simpan, yang tidak boleh diganggu-gugat, dan gunanya untuk hal-hal darurat. Misalnya, kalau tadi kita katakan ada orang yang income-nya turun, ada orang yang usahanya terdampak, maka dana darurat ini digunakan untuk mengatasi hal itu. Kalau tidak, maka akan terjadi bencana finansial. Tips yang keempat, jangan berhenti berinvestasi. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Saya tidak pernah menemui waktu terbaik untuk investasi selain sekarang. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa investasi. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Rumah-rumah di Pondok Indah yang harganya 50 miliar, sekarang hanya dijual 30 miliar. Begitu Bapak Ibu beli, langsung sudah cuannya 20 miliar. Kapan punya kesempatan seperti begitu? Kalau Bapak Ibu sekarang mau beli rumah, mau beli tanah, mau beli properti yang kita sama-sama tahu bahwa itu tidak pernah akan turun harganya, now is the time. Apartemen-apartemen bagus di Jakarta,
yang harganya 2 miliar, sekarang 1 miliar nggak laku. Orang tidak berani. Dan ingat, ya, ketika orang takut, itulah waktu kita untuk berinvest. Ketika orang semua greedy, euforia, itu waktunya kita untuk menjauh. So, dalam masa-masa seperti sekarang ini, investasi merupakan tindakan yang paling penting. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, siapkan ban serap. Apa itu ban serap? Kalau saya sebutkan ban serap, ini tentunya sesuatu untuk lindung hasil, ya, untuk melindungi kita. Kalau terjadi sesuatu, maka kita punya backup. Sama seperti Anda punya mobil Pajero, saya kebetulan punya mobil Pajero, ya. Saya selalu periksa ban serep saya, walaupun sejak saya beli itu Pajero, sampai sekarang belum pernah saya pakai. Sudah 2 tahun lebih. Tapi saya tidak pede ketika saya harus keluar rumah dan tidak ada ban serap. Padahal Bapak Ibu, kalau disuruh keluari ban serap, belum tentu saya bisa loh. Saya nggak tahu bagaimana ngeluarin ban serap, karena sekarang banyak sekali buka ini, buka itu, masukin ini. Tapi saya tenang ketika saya punya ban serap. Artinya, kalau ada apa-apa, saya sudah siap. Nah, mungkin Anda bertanya, apa itu ban serap ya? Ban serap sekarang ini dalam kondisi tidak menentunya, pertama, Anda harus punya biaya untuk kesehatan. Kalau Anda tidak menabung untuk biaya kesehatan, pastikan Anda punya asuransi kesehatan. Kalau Anda tidak punya asuransi kesehatan, pastikan Anda anggota BPJS. Supaya ketika terjadi sesuatu, Anda tenang. Dan asuransikan juga aset Anda. Sehingga kalau terjadi sesuatu dalam masa-masa seperti sekarang ini, Anda tenang. Itu tip dari saya, Bapak Ibu. Saya akan tutup presentasi saya sore hari ini untuk Bapak Ibu dengan 1 buah video, supaya kita semua harus bisa bertahan dalam kondisi-kondisi sulit, dan kita harus selalu jadi pemenang. Mari kita saksikan video berikut ini. Dalam kondisi sulit, banyak sekali pembenaran bagi kita untuk tidak berprestasi. Kata-kata seperti tidak mungkin, sulit, tidak bisa, menjadi familiar di telinga kita. Kita punya pilihan, mau membiarkan diri kita terpengaruh dan menjadi lemah, atau kita justru melakukan yang sebaliknya. Kita melakukan bahwa now is the time. Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk melakukan yang terbaik dan meraih yang terbaik. Krisis ibarat seorang guru yang berdiri di depan kelas dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang berani maju ke depan dan mengerjakan soal-soal yang tertera di papan tulis? Krisis menantikan kita. Siapa yang berani maju ke depan, melakukan yang terbaik, dan menjadi pemenang? Jadikanlah krisis sebagai kawah candra di muka untuk menempa diri kita, untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Pada masa-masa normal, mungkin Anda harus melakukan hal-hal yang luar biasa, yang hasilnya mungkin biasa-biasa saja. Tetapi di masa krisis, dengan konsisten melakukan hal-hal yang biasa, hasilnya akan jauh berbeda. Mengapa? Karena ketika orang-orang lain sedang sibuk membicarakan krisis, Anda sudah membuahkan hasil. Dan ini menempatkan posisi Anda beberapa langkah di depan pesaing-pesaing Anda. Dan percayalah, ketika krisis ini selesai, Anda akan jauh di depan mereka. Oleh karena itu, di masa-masa sulit, lakukan yang terbaik, raih yang terbaik, dan jadilah pemenang. Salam sukses untuk kita semua.